Perkenalkan, nama saya Tugu Tayan dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan dalam 4 bidang. Yang pertama bidang politik, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang sosial budaya, yang keempat bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Bidang politik memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, menguatnya nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehingga akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan inspiratif. Yang kedua, dampak positif yang kedua yaitu terbukanya dialog antar pemerintah dan masyarakat untuk saling bekerja sama dalam mewujudkan tujuan bersama. Dampak negatifnya yang pertama yaitu banyaknya berita bohong atau hoax. Yang kedua disalahartikannya nilai-nilai keterbukaan, kebebasan berdemokrasi. Yang ketiga, munculnya ucapan kebencian. Yang keempat, situasi politik menjadi tidak stabil. Sikap selektifnya yaitu mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya dengan lebih baik. Yang ketiga, memperkuat kepercayaan rakyat dengan menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang keempat, pemerintah menolak suap yang dijajarkan pemerintahan. Yang kelima, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi. Bidang ekonomi juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu yang pertama, makin meningkatnya investasi asing ke dalam negeri. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Dampak negatifnya yang pertama yaitu banyak produksi luar negeri yang masuk ke dalam karena perdagangan bebas. Yang dampak negatif yang kedua, barang tradisional dan produksi dalam negeri kalah bersaing. Dampak negatif yang ketiga yaitu timbul kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari persaingan bebas. Sikap selektifnya yaitu yang pertama, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Dan sikap selektif yang kedua, sektor industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor dari luar negeri. Yang ketiga, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Selanjutnya, dalam bidang sosial budaya. Dampak positif bidang sosial budaya yaitu yang pertama, pertukaran informasi yang cepat dari berbagai belahan dunia. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, munculnya gaya-gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi produk luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Yang ketiga, adanya sikap individualisme. Yang keempat, makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, dan kepedulian sosial. Yang kelima, makin lenturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keenam, munculnya sifat westernisasi. Sikap selektifnya yaitu yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang ketiga, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang keempat, menghargai HAM. Selanjutnya, dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak positifnya yang pertama yaitu menguatnya aturan hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan banyak rakyat. Yang kedua, yaitu makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim agar dapat menjadi lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya dampak negatifnya yaitu meningkatnya tindakan anarkis dari stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap selektifnya yaitu menegakkan supremasi hukum atau keadilan hukum. Artinya tidak ada diskriminasi dalam hukum. Yang kedua, membentuk fakta pertahanan internasional atau perjanjian internasional demi perdamaian dunia.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.